Bagaimana Pak Raymond Chin? Anda sebagai influencer, memang benar generasi-generasi muda ini sekarang banyak pengangguran yang Gen Z ini. Aku pengenat kabur aja dulu. Kenapa? Ya lapangan pekerjaan di Indonesia nggak ada. Ya, Simpelnya gitu. oke. Kan ini udah sebenarnya masalah dari hampir 20 tahun lalu ya pas kita prematur diindustrialisasi. Oke. Kan pas warga-warga tuh ada yang produktif walaupun skill rendah harusnya mereka bisa diserap tuh sama sektor manufaktur gitu. Ya. Jadi kan ini kombinasi dari banyak banget kegiatan-kegiatan atau kebijakan dari pemerintah yang kurang oke, akhirnya compounding dan numpuk ke sekarang kena libasnya ya banyak banget yang siap bekerja tapi nggak ada lapangan pekerjaan. Jadi apa? Yang Anda lihat kehidupan mereka itu gimana? Kalau di Indonesia Pengangguran begitu di nongkrong di pinggir jalan atau gimana? nah itu karena nggak ada opsi. Jadi masalahnya bisa atau nggak bisa. Seandainya ada warga-warga nih atau kayak netizen, Gen Z atau milenial, mereka pengen bekerja dengan keras gitu. Pas buka-buka lapangan pekerjaan, supply demand-nya lapangan pekerjaan dikit tapi pekerjaannya banyak. Kompetisi kan jadi berat. Ya. Nah sedangkan adik aku sendiri yang lulusan DKV, dia daftar-daftar kerja, oke lah dapat misalnya 5-10 juta. Ya. Aku kasih saran, gak usah kerja di Indonesia, bukalah freelance. Sekarang penghasilannya bisa 30-50 juta. Nah makanya kan pas ngelihat situasi pekerjaan di Indonesia sekarang, 50-60% kalau nggak salah itu sektor informal. Ya. Menurut aku itu bukan hal yang bagus. Ya. Itu kan karena terjadi, karena terpaksa. Ya. Karena the fact sektor informal itu nggak bisa menyerap. Jadi saran Anda kepada Gen Z ini apa? Ya, Sebaiknya bagaimana? kalau misalnya memang nggak ada lapangan pekerjaan yang bisa menyerap secara formal di Indonesia, either kita harus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, cobalah wirausaha. Atau misalnya kalau belum cukup skillnya untuk wirausaha, ya udah cari pekerjaan yang dibuka dengan sektor digital, ya cari pekerjaan di luar gitu misalnya. Ini kan harusnya jadi, kalau menurut aku ya, menjadi pertanggungjawabannya pemerintah harusnya. Ya. Untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan dan pendidikan yang proper biar mereka bisa produktif gitu. Ya. Jendelanya ini cuma 5-10 tahun nih warga-warga kita udah produktif tapi nggak bisa bekerja, nggak bisa naik level gitu. Jadi kan timelinenya pendek nih. Kalau misalnya udah lewat dari jendela bonus demografi dan mereka nggak produktif, kita turun nih semuanya jadi nggak produktif warganya. Ini kan udah kelewatan jendela buat jadi negara Pak Timbul, 7,5 juta itu umur 22 ke 28 berapa banyak itu? Berapa persen? Ya pengangguran. Dia di sisi tingkat pengangguran terbuka ya di sisi 7,47 itu memang mayoritas di usia produktif itu yang yaitu lulusan umur 22 sampai 30. lulusan perguruan tinggi gitu ya. Yang kalau lulus perguruan tinggi kan 22, 23 dan sebagainya. Nah, itu lebih banyak gitu. Memang kalau semakin ke atas kan memang udah nggak dibutuhkan ya karena dia tidak produktif. Nah, jadi memang tentunya ini yang memang harus dibaca oleh pemerintah bagaimana angkatan kerja baru ini diupayakan harus dibuka lapangan kerjanya. Nah ini yang harus tadi strateginya gimana? Ya itulah yang harus dilakukan. Misalnya tadi bagaimana sekarang trennya realisasi investasi itu banyak kepada investasi padat modal. Bukan lagi padat karya. Padat modal itu identik dengan teknologi. Bagaimana sekolah-sekolah perguruan tinggi itu juga harus memastikan skill memiliki kemampuan teknologi. Kalau tadi itu. kan pengangguran 7,5 juta. 7,47. Saya dengar kemiskinan ekstrim 25 juta, benar nggak itu? Ekstrim loh. Iya. Yang di desil 1, desil 2. Sekarang itu kan ada namanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Inpres 4 tahun 2025. Itu nanti memang akan mengatur kembali mana-mana yang ekstrim. Tapi yang desil 1, desil 2 itu ya ekstrim gitu. 25 juta. Sekitar segitu. Kalau yang miskin di atas ekstrim, di bawah ekstrim apa? Nah, misalnya data BPJS Kesehatan. Dikasih PBI itu kan 96,8 juta. 96 juta orang. Nah, itu ada desil 3, desil 4 yang memang disuruh membayar iuran nggak mampu. Nah, jadi itu kategorial yang kalau dalam pasal 17 dan 14 Undang-Undang SDSN tidak mampu. Masyarakat miskin dan tidak mampu.